Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risa Sofiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Bahasa AUC serta teman-teman yang berbahagia. Video ini dibuat untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 8 yang berjudul Perkembangan Bahasa pada Anak Usia Taman Kanak-kanak yang beranggotakan 1. Dina Maliasita, yang kedua Insani Musyahadati, yang ketiga Mutriatul Inayah, dan yang keempat Vira Faradisa. Untuk lebih jelasnya, mari simak video dari kami. Saya Dina Maliasita, NIM 2419008, Kurikulum Taman Kanak-kanak. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan pendidikan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 Ayat 2 ditegaskan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Atas dasar pemikiran itu, maka dikembangkanlah apa yang dinamakan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta pembelajaran, kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pembelajaran pada satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar isi kegiatan. Pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum. Perkenalkan, saya Insani Musyahadati, NIM 2419019. Di sini saya akan menjelaskan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini. Struktur kurikulum pendidikan anak usia dini merupakan pengorganisasian muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lama belajar. A. Muatan kurikulum. Muatan kurikulum berisi program-program pengembangan yang meliputi program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Program-program pengembangan yang dimaksud adalah perwujudan suasana belajar untuk berkembangnya perilaku, kematangan berpikir, kinestetik, bahasa, sosial emosional, dan bahasa melalui kegiatan bermain. Suasana belajar diartikan sebagai sesuatu yang dapat mendorong minat anak untuk belajar. B. Kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan TK pada usia 6 tahun. Kompetensi inti mencakup 1.
Kompetensi inti 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. 2. Kompetensi inti 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. 3. Kompetensi inti 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat, kompetensi inti 4 untuk kompetensi inti keterampilan. C. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada pendidikan anak usia dini merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti dengan memperhatikan karakteristik, kemampuan anak, serta kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti. 1. Kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 1. 2. Kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 2. 3. Kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 3. 4. Kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 4. D. Lama belajar. 1. Kelompok usia lahir sampai 2 tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 menit per minggu. Yang kedua, kelompok usia 2 sampai 4 tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 menit per minggu. 3. Kelompok usia 4 sampai 6 tahun dengan lama belajar paling sedikit 900 menit per minggu. Yang keempat, untuk kelompok usia 4-6 tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran 900 menit per minggu, maka wajib melaksanakan pembelajaran 540 menit dan ditambah 300 menit pengasuhan terprogram. Pengasuhan terprogram merupakan kegiatan pengasuhan orang tua yang dibina oleh satuan PAUD. Materi yang selanjutnya yaitu interaksi guru dengan anak TK. Kemampuan berbahasa akan menentukan kemampuan membaca di usia sekolah dasar, dan salah satu waktu penting untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak adalah saat proses interaksi siswa dan guru di taman kanak-kanak. Interaksi antara anak dan guru akan membantu meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak. Beberapa penilaian orang, terdapat beberapa kasus anak yang berinteraksi dengan gadget banyak menggunakan kosakata yang diterimanya dari kaca tersebut. Maka dari itu, anak memerlukan tempat yang bisa membantu untuk dapat belajar cara berinteraksi sosial dengan baik, dan salah satu pilihan yang baik adalah PAUD atau TK yang sudah memiliki program tentang hal tersebut. Pemahaman tentang anak yang masih duduk di taman kanak-kanak adalah masa senang bermain, namun bukan hanya sekedar bermain saja, melainkan juga untuk belajar, sehingga ada dua manfaat yang dapat diperoleh. Selain hati anak senang, juga pengetahuan akan bertambah yang dapat menimbulkan keefektifan belajar. Sebagai pendidik, kita harus meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak secara optimal. Kemampuan interaksi sosial anak dapat distimulasi dan dikembangkan dengan menggunakan berbagai metode. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan cara bermain peran. Perkenalkan, nama saya Fira Faradisa, NIM 2419061. Kegiatan memperluas bahasa di TK. Bahasa merupakan suatu sistem bunyi, perkataan, dan bentuk atau struktur kata yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Kemampuan bahasa anak yang diharapkan berkembang meliputi menurut kurikulum 2013 meliputi yang pertama adalah memahami bahasa reseptif, yaitu menyimak atau mendengarkan dan membaca. 2. Memahami bahasa ekspresif, yaitu dapat mengucapkan bahasa secara verbal lisan atau berbicara dan secara non-verbal menulis. Yang ketiga yaitu mengenal keaksaraan literasi awal melalui bermain. Poin yang kedua, macam-macam kegiatan yang bisa memperluas bahasa anak. Yang pertama, kegiatan bermain, melatih kemampuan bahasanya dengan cara mendengarkan beraneka bunyi, mengucapkan satu kalimat, memperluas kosakata, serta mendorong anak untuk berbicara. Yang kedua, kegiatan bernyanyi, mendorong anak mengungkapkan emosinya, melatih bahasa ekspresi dan melatih bahasa gerak. Yang ketiga, kegiatan bercerita, anak mampu mendengarkan dengan seksama yang dikatakan orang lain, bertanya jelas dan memahami, menjawab pertanyaan serta menceritakan kembali dan mengekspresikan cerita. Yang keempat, permainan bahasa. Yang kelima, sandiwara boneka. Yang keenam,
diskusi untuk bermain peran.